akang-akang, teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Gimana si dia udah bales DM-an kamu belum? Kalau belum berarti Anda kurang beruntung dan dimohon coba lagi. Yang penting mah jangan menyerah ya. Gugur 1, tumbuh 1000. Yang tidak mau aku serbu. Maksa. Oke lah, kali ini Neng akan ngebahas film yang berjudul Revenge alias balas dendam. Nah, siapakah yang akan balas dendam? Yang jelas bukan Neng ya. Tapi kalau kamu berani obok-obok hati Neng, apalagi ngobok yang lain, pastinya Neng bakal pecahin telurnya biar diganti sama telur ayam. Daripada Neng nyap-nyap gak jelas, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Capcus! Pada adegan pertama, kita diperlihatkan seorang cewek cantik, seksi, muda, dan liar sedang menumpang helikopter bersama pacar miliardernya menuju sebuah villa yang mewah di tengah gurun pasir. Ketika mendarat, si pilot pun memberi si Richard sebuah obat larang yang sangat kuat dosisnya dan efeknya. Lalu mereka berdua pun menuju kamar. Baru aja filmnya dimulai, udah langsung memperlihatkan pengeboran surabi hangat. Ya udahlah, Neng enjoy aja. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan si cowok yang bernama Richard sedang berada di sambungan telepon dan di situ terdengar suara tangisan bayi yang sedang menangis. Ternyata si Richard sudah mempunyai anak dan istri. Berarti mereka adalah pasangan selingkuh. Waduh, ketika si cewek pelakor yang bernama Jennifer sedang mendengarkan musik dan minum, ia dikagetkan oleh kedua orang asing yang berada di halaman luar. Ternyata mereka adalah teman berburu si Richard, dan si Richard pun memperkenalkan si Jennifer sebagai seorang teman, tetapi mereka tidak percaya dan malah melihat si Jennifer dengan tatapan yang kotor. Di malam hari, mereka pun mengadakan acara minum-minum. Lalu, temannya si Richard yang bernama Dimitri melihat ada obat larang yang sebelumnya diberikan oleh si pilot itu. Dan ia pun mencoba mengambilnya. Tetapi si Richard memberikan obat larang tersebut kepada si Jennifer. Dan si Jennifer pun menaruh obat larang tersebut di kalung hatinya. Keesokan harinya, si Jennifer diajak si Stan, temannya si Richard, untuk sarapan pagi. Si Stan mengatakan kalau si Richard sedang keluar karena ada urusan dan teman yang satunya lagi yang bernama Dimitri masih teler karena mabuk berat. Si Jennifer pun pergi ke kamarnya untuk mandi. Ketika si Jennifer sedang berpakaian, si Stan pun mengintipnya dan langsung masuk ke kamar si Jennifer tanpa izin. Di sini, si Jennifer sudah mulai merasa tidak nyaman. Tetapi si Stan terus menggodanya dan mulai bersikap kasar dan ia pun mulai memperkosanya. Meskipun dipergoki oleh si Dimitri, tetapi si Dimitri memilih untuk pergi dan membiarkan itu terjadi. Beberapa saat kemudian, si Richard pun datang dan ia pun mengetahui apa yang telah terjadi kepada si Jennifer. Lalu keributan pun terjadi antara si Richard dan si Stan. Si Richard pun kembali menemui si Jennifer yang sedikit tertidur. Lalu si Richard pun menawarkan pekerjaan di Kanada dan sejumlah uang untuk si Jennifer. Lalu si Jennifer pun hanya ingin pulang dan mengancam si Richard untuk memberitahu istrinya jika ia tidak mengirim helikopter sekarang juga. Si Richard pun menjadi sangat marah dan menampar si Jennifer karena ia tidak suka istrinya dibawa-bawa di dalam persoalan ini. Kemudian si Jennifer pun kabur dan lari keluar dengan dikejar oleh si Richard dan kedua temannya. Setelah kejar-kejaran terjadi, si Jennifer pun berada di jalan buntu di mana ada jurang di belakangnya. Lalu si Richard pun berpura-pura untuk menelpon pilot itu untuk datang menjemput si Jennifer dalam waktu 30 menit. Tetapi tiba-tiba si Richard mendorong si Jennifer ke jurang dan si Jennifer pun jatuh terlentang dan tubuhnya pun menancap di batang pohon. Ngeri Neng, ampe nyut-nyutan sendiri. Setelah kejadian itu, si Richard pun dan kawan-kawannya pulang kembali ke villa. Dan si Richard pun membakar semua barang-barang milik si Jennifer
untuk menghilangkan jejak. Sementara temannya yang lain menyiapkan keperluan untuk kompetisi berburu yang memang hobi mereka dan dilaksanakan setahun sekali. Pada keesokan harinya, terlihat tubuh si Jennifer sudah dikerumuni oleh semut. Ternyata dia masih hidup dan bertahan. Karena tubuhnya tersangkut di batang pohon, ia pun mencoba dengan susah payah untuk melepaskan diri dengan cara membakar serabut pohon agar batangnya bisa patah karena terbakar, dan akhirnya ia pun berhasil. Hanya beberapa saat setelah melepaskan diri, si Jennifer pun mendengar ada suara kendaraan. Dia pun tahu kalau si Richard dan teman-temannya datang untuk mengecek tubuh si Jennifer. Si Jennifer pun berusaha bangun dan bersembunyi dari mereka. Si Richard dan teman-temannya pun mengecek tubuh si Jennifer dari atas jurang, tetapi tubuh si Jennifer tidak ditemukan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mencari si Jennifer, dan benar saja si Jennifer sudah tidak ada di lokasi itu. Tetapi mereka pun menemukan bercak darah si Jennifer yang berceceran, dan mereka pun mengikutinya. Tetapi jejak itu menuju ke sebuah sungai yang tentunya mereka tidak bisa lagi melacaknya. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar. Kemudian terlihat si Jennifer sedang berjalan di atas sungai karena ia mendengar suara motor. Ia pun bersembunyi dengan menceburkan diri ke sungai. Terlihat si Dimitri sedang buang air kecil. Lalu si Jennifer pun mengambil senjatanya, tetapi senjatanya kosong karena si Dimitri sudah membuat jebakan. Lalu si Dimitri pun menampar si Jennifer dan memberitahukan si Stan bahwa ia telah menangkap si Jennifer. Tetapi si Dimitri salah menduga. Ternyata si Jennifer adalah cewek yang tangguh. Ketika si Dimitri menceburkan si Jennifer ke dalam air sungai, si Jennifer pun mengambil pisau si Dimitri dan menusukkan ke wajah serta dua matanya hingga si Dimitri pun mati. Malam pun semakin gelap. Dengan mengendarai motor si Dimitri, si Jennifer pun mencoba untuk pergi. Tetapi sayang, motornya mogok di tengah jalan dan terpaksa si Jennifer pun harus berjalan kaki. Dan dia pun akhirnya menemukan sebuah goa untuk beristirahat. Lalu si Jennifer pun mulai menyalakan api unggun dan mengeluarkan isi tas si Dimitri. Kemudian ia pun melihat lukanya yang semakin parah. Mau tidak mau ia harus mengeluarkan batang pohon itu agar tidak lebih parah. Si Jennifer pun teringat kalung hatinya yang berisikan obat terlarang yang sangat kuat dosis dan efeknya. Lalu ia pun memakannya. Obat itu pun mulai bereaksi yang membuat si Jennifer berhalusinasi dengan hayalan tingkat tinggi. Karena sudah tidak merasa sakit sama sekali, si Jennifer pun mulai akan mengeluarkan pohon batang itu. Pertama, dia merobek perutnya dengan pisau panas supaya si batang bisa keluar. Lalu, untuk menghentikan darahnya, ia menggunakan kaleng bir yang sudah dipanaskan dan benar-benar gila. Si Jennifer tidak merasa kesakitan sama sekali. Keesokan harinya, si Stan dikagetkan oleh si Richard yang melemparkan hewan buruannya di kaca mobil depan. Lalu si Stan pun mencuci mukanya di sungai. Tiba-tiba muncul mayat si Dimitri. Ia pun terkaget-kaget dan terjatuh ke sungai. Di sini mereka tahu bahwa si Jennifer belum mati dan masih hidup. Tiba-tiba si Richard pun menonjok hidung si Stan sampai patah karena si Stan terus mengungkit-ungkit tentang si Jennifer. Lalu si Jennifer pun terbangun dan ia melihat lukanya sudah kering. Dan kerennya lagi, di luka tersebut terlihat simbol burung dari kaleng bir yang ia panaskan untuk mengeringkan luka sobeknya itu. Si Jennifer pun terlihat membawa dan mempersiapkan senjata. Dia sudah siap untuk menghadapi si Stan dan si Richard. Kalau kata Neng sih, Teteh Jen kelihatan lebih seksi kayak gini. Lalu, si Richard dan si Stan pun menyusun rencana. Si Stan tidak mau kalau pencarian dilakukan sendiri atau harus terpisah. Tapi si Richard tetap menginginkan pencarian si Jennifer dengan cara berpencar. Akhirnya, mau tidak mau, si Stan pun mengikuti arahan si Richard walaupun tidak setuju.
Tiba-tiba, si Jennifer pun melihat kedatangan si Stan. Si Jennifer pun tanpa buang waktu, ia langsung menyusun rencana. Di tengah jalan, mobil si Stan pun kehabisan bensin. Ketika si Stan mengisi bensin, si Jennifer pun menembak si Stan dan si Stan pun tertembak di bagian bahu. Lalu, si Stan pun mencoba melarikan diri, tapi darahnya pun mengalir deras dan meninggalkan jejak. Lalu, ia pun menggunakan kaos kakinya untuk menghentikan darahnya tersebut. Dan si Stan pun menembak si Jennifer, dan telinga si Jennifer pun tertembak hingga ia mengalami kurang pendengaran. Ketika si Stan mengejar si Jennifer pun memecahkan lampu senter ke batu sehingga serpihan kacanya pun berserakan di tanah, dan si Stan pun menginjak pecahan beling tersebut, dan beling itu pun cukup dalam menembus telapak kakinya. Si Stan pun mengeluarkan beling itu dengan susah payah dan dengan kesakitan yang amat luar biasa. Si Stan pun kembali ke mobilnya. Meskipun kakinya terluka, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk mengendari mobil itu, lalu mencoba untuk menabrak si Jennifer. Dan si Jennifer pun tidak tinggal diam, ia pun menembakkan peluru ke arah si Stan. Meskipun tembakannya gagal beberapa kali, akhirnya tembakan si Jennifer pun mengenai langsung kepala si Stan hingga tembus ke belakang, dan si Stan pun mati seketika. Kemudian, si Jennifer pun mengambil alih mobil tersebut. Lalu, scene pun berpindah di mana si Richard mencoba menghubungi si Stan, tapi tidak berhasil. Di sini, si Richard begitu marah dan sepertinya ia mengetahui jika si Stan pun sudah dibunuh oleh si Jennifer. Lalu, si Richard pun memutuskan untuk kembali ke vilanya tersebut. Ia pun menelpon pilotnya untuk menjemputnya secepat mungkin. Kemudian, dia pun pergi mandi. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang membuat si Richard panik, dan ia pun mengambil senjatanya yang selalu ia bawa kemanapun. Si Richard pun mengecek keadaan sekitar dan ia pun tidak menemukan apa-apa. Lalu si Richard pun kembali masuk ke vilanya. Tiba-tiba saja ketika ia berbalik, si Jennifer pun sudah berada di sana dan menodongkan senjata ke arah si Richard. Ketika si Richard akan berbicara, si Jennifer pun langsung menembaknya dan mengenai perut si Richard. Terjadilah pertarungan tembak-menembak yang sangat sengit antara si Richard dan si Jennifer. Sampai akhirnya si Jennifer pun tergelincir karena lantai licin yang berlumuran darah. Dan hal ini dijadikan kesempatan untuk si Richard mencekik leher si Jennifer. Lalu si Jennifer pun memasukkan tangannya ke luka bekas tembakan si Richard. Karena kesakitan yang luar biasa, si Richard pun melepaskan cekikannya dan si Jennifer pun berhasil mengambil senjatanya dan menembak si Richard tepat di bagian dadanya. Si Richard pun terpental dan ia pun mati. Lalu, si Jennifer pun keluar dari villa tersebut dengan berlumuran darah di tubuhnya. Tiba-tiba, suara helikopter pun datang dan film pun udahan. Film kali ini bikin jantung Eneng naik turun. Hikmah yang bisa Eneng petik, secantik dan seseksi apapun kamu, kalau jadi pelakor gak akan ada harga dirinya. Meskipun pelakor dikasih uang yang banyak dan harta yang berlimpah, hidupnya tidak akan tenang dan sejahtera. Pokoknya hasil jerih payah kerja sendiri lebih nikmat dan berkah. Aduh, Eneng ceramah udah kayak mamah Dedeh. Curhat dong mah, iya dong. Oke deh akang-akang dan teteh-teteh yang budiman, segitu dulu yang bisa Eneng sampaikan. Jika ada kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan di hati akang-akang dan teteh-teteh, maafin Eneng ya. Selalu Eneng ingatkan, dukung channel Eneng dengan cara di-subrek, like, komen, dan share ya. Terima kasih dan hatur nuhun semuanya. Yuk geboy!